Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita mendapati sebuah berita yang benar-benar heboh. Bukan hanya gara-gara dia viral, tetapi gara-gara dia sangat menakutkan dan sangat mengerikan, di mana ada seorang pemuda Aceh 25 tahun datang merantau jauh-jauh ke Pulau Jawa, kemudian dia di sini berusaha dagang obat-obatan. Nah, tak lama setelah dia memulai usahanya, dia didatangi oleh 3 orang laki-laki berambut cepak tegap. Dia dipaksa, dia diborgol, dia diseret, dibawa masuk ke sebuah mobil, dan kemudian dia diculik. Tak berapa lama setelah itu, ibunya mendapatkan telepon dari anaknya yang minta, si anak itu, anak Aceh itu, minta disediakan uang 50 juta karena dia dalam kondisi disekap oleh orang tidak dikenal, dipukuli, disakiti, disiksa habis-habisan. Si ibu tentu saja panik pada waktu itu, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya warga yang sangat miskin, dia tidak memiliki uang. Sekitar 10 menit kemudian ditelepon lagi. Ternyata si ibunya nangis-nangis berharap bahwa si anaknya dibebaskan, dan si anaknya juga pada waktu itu nangis-nangis mengatakan bahwa sudah tidak kuat lagi mendapatkan siksaan ini dan dia mungkin sebentar lagi akan mati. Tolong siapkan uang 50 juta. Si ibu berusaha untuk mencari kesana kesini, tetapi kan pada waktu itu malam hari lewat maghrib, sehingga si ibu tidak mendapatkan uang, dan dia juga tidak tahu dari mana ia mendapatkan uang 50 juta itu. Ada 2 kali kontak berikutnya, dan kontak yang keempatnya itu adalah kontak yang terakhir. Si ibu yang tidak memiliki uang dan putus asa, Baraya bisa bayangkan bagaimana perasaan si ibu ketika mendapatkan cerita seperti ini. Anaknya diculik, disekap, kemudian disiksa, diminta uang 50 juta dalam kondisi dia tidak memiliki uang apapun, dan dia tidak bisa minjam pada siapapun karena pada waktu itu juga beliau orang miskin dan sudah malam. Tapi ya, yang bisa dilakukan oleh si ibu adalah datang ke Jakarta kemudian mencari keberadaan anaknya. Dan anaknya ditemukan di sebuah rumah sakit dalam kondisi sudah meninggal. Dia katanya, kata pihak rumah sakit, ditemukan di pinggir sebuah sungai. Ini persis seperti yang dikatakan oleh para penculiknya, di mana kalau si ibu tidak menyiapkan uang 50 juta, maka anaknya akan ditemukan di pinggir sungai dalam kondisi sudah menjadi jenazah. Tak lama setelah itu, pelaku akhirnya ditangkap. Luar biasanya adalah ada 3 pelaku, diantaranya adalah orang militer, 1 adalah orang sipil. Yang 3 militer itu, 1 diantaranya adalah pas pampres. Nah, apa yang dia lakukan? Kenapa dia melakukan seperti itu? Ternyata luar biasanya adalah bahwa si pas pampres ini atau orang-orang militer ini ternyata tidak mengenal korban, sama sekali tidak punya masalah sebelumnya, tidak ada kontak, tidak ada interaksi dan sebagainya. Satu-satunya alasan pada waktu itu adalah bahwa si korban diduga jualan obat ilegal, dan karena itu maka itu menjadi sebuah alasan agar ditangkap, ditahan, disiksa untuk mendapatkan uang 50 juta rupiah. Jadi ini random saja, ini nyari aja, dipikirnya saya mau menculik orang yang mungkin bisa membayar saya 50 juta dan dia tidak akan melaporkan saya kepada polisi gara-gara dia menjalankan bisnis ilegal, yaitu jualan obat yang tidak terdaftar. Itu doang alasannya gitu. Nah, kalau misalkan alasannya gitu, maka kita harus menyebut bahwa para pelaku ini tanpa sensor kita sebut itu adalah bajingan tolol. Maaf ya, tanpa sensor saya mohon maaf. Karena apa ya? Karena memang bajingan dalam hal karena dia telah menculik orang secara random, kemudian disekap, kemudian dipukuli, disiksa sampai meninggal dunia hanya gara-gara dia ingin mendapatkan jatah 50 juta rupiah. Itu bajingannya luar biasa. Tapi ini juga adalah bajingan yang tolol. Karena ya ampun, gimana ceritanya ada seorang yang katanya militer, yang katanya dilatih untuk membunuh, yang katanya dilatih untuk berperang, katanya dilatih untuk bisa menaklukkan lawan-lawan dengan ya bla bla bla, cerita-cerita romantis tentang militer itu. Gimana ceritanya orang yang seperti itu ketika dia melakukan pembunuhan, maaf, dia melakukannya di depan umum, di depan banyak orang, karena pada waktu itu langsung ngambil gitu, kemudian masukkan ke dalam mobil, kemudian dia bukan hanya tidak menghapuskan jejak, dia malah meninggalkan jejak digital. Dia tunjukkan videonya, video penyiksaan itu kepada ibu korban gitu. Lah, lalu setelah itu apa? Dibuang ke sungai. Please lah, kalau misalkan dia benar-benar agak pinter lah, atau setidaknya kalau dia benar-benar militer sejati, dia tahu apa yang harus dilakukannya, dia tahu bagaimana cara menyembunyikan identitasnya, dia tahu bagaimana caranya mengurusi jenazahnya, dia tahu bagaimana cara menghilangkan jejak dari tindak kejahatannya dan sebagainya. Dia harusnya mengetahui itu. Tetapi dari awal sampai akhir, yang pertama penculikannya
disaksikan oleh banyak orang, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah mobil yang plat nomornya mudah dikenali sama orang, kemudian dia meninggalkan jejak digital dengan menunjukkan sebuah video yang disampaikan kepada ibunya, lengkap dengan nomor handphone yang miliknya apa dan segala rupa, dan kemudian dia buang di ya saya mohon maaf ya, ini sebuah tragedi, tetapi saya tertawa bukan gara-gara tragedi itu. Saya tertawa tentang betapa bodohnya orang yang jadi pelaku itu. Kenapa ada orang yang bisa jadi pelaku seperti itu? Kok saya jadi curiga, jangan-jangan ini bukan masalah pemerasan, ini bukan masalah, dan saya juga curiga jangan-jangan dia bukan TNI beneran gitu, atau bukan tentara beneran. Mana mungkin sih ada orang tentara, apalagi pas pampres gitu, yang kita berpikir bahwa dia itu adalah salah satu pasukan elit yang sangat ditakuti, yang sedemikian rupa sehingga dia ditugasi oleh negara untuk menjaga presiden dan sebagainya. Kok bisa melakukan tindakan yang semacam ini gitu demi 50 juta? Ya setidaknya mikirlah, kalau misalkan dia benar-benar saya nggak ngerti di mana jalan pikirannya. Makanya saya mulai berpikir ke arah yang lain. Jangan-jangan ini bukan hanya gara-gara ketololannya dia itu, tetapi gara-gara ada hal yang lain. Misalkan gini, bisa ini baru kemungkinan ya. Mungkinkah bukan gara-gara mereka tolol, tetapi gara-gara memang itu sudah menjadi tradisi di dunia militer di Indonesia? Mungkinkah seperti itu? Jadi mungkinkah ada sebuah tradisi di dinas militer kita di mana orang-orang itu menyalahgunakan kekuasaannya, kemudian memeras orang lain, kemudian menjadi backing bagi preman, kemudian melakukan tindak hal-hal yang berhubungan dengan pemerasan dan sebagainya? Mungkinkah itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang TNI, katakanlah dalam hal ini? Mungkinkah seperti itu? Sehingga juniornya yang dalam hal ini melihat hal yang itu sudah menjadi tradisi, maka dia pun mencoba untuk melakukan hal yang sama. Mungkinkah seperti itu? Tetapi gara-gara dia nyiksanya terlalu keras karena masih junior, maka ternyata terjadilah pembunuhan yang kemudian dia bingung, dia galau, dan akhirnya dibuang saja di pinggir sungai. Mungkinkah seperti itu? Ya, tapi kan itu baru kemungkinan ya, soalnya kalau misalkan yang tadi doang itu polos banget gitu, ada tentara secara random ngambil orang gitu kan. Ya maksud saya adalah kalau misalkan dia benar-benar butuh uang 50 juta, dia nggak mungkin ngambil orang secara random gitu. Dia survei dulu minimal siapa yang mungkin bisa memenuhi tuntutannya 50 juta. Kan nggak mungkin dia random nyari orang siapa aja yang bisa diculik gitu kan, nanti akhirnya dia nggak dapet gitu kan, dia malah jadi masalah. Kan itu tulul banget kan. Makanya mungkinkah gitu ya, ini mah pikiran saya, mungkinkah sebenarnya ini adalah kecelakaan yang terjadi gara-gara sudah menjadi tradisi ketika ada orang yang berpangkat tinggi atau perwira berpangkat tinggi itu melakukan pemerasan pada pihak lain dan kemudian melakukan aksi-aksi yang seperti ini. Cuman yang ini agak tululnya sedikit itu adalah gara-gara dia menyiksanya terlalu keras. Mungkinkah seperti itu? Itu kan kemungkinan ya. Atau misalkan kemungkinan yang lain, bahwa si tentara yang junior ini, yang pas pampres yang melakukan penganiayaan dan sampai pembunuhan itu, jangan-jangan adalah orang yang sebenarnya sudah memperhitungkan sebelumnya. Dia mungkin sedang butuh uang 50 juta atau ya yang semacam itu buat mabok, buat apa misalkan ya. Nah, kemudian dia melihat bahwa kalau misalkan ada TNI melakukan tindakan kekerasan sampai bahkan pembunuhan sekalipun, maka hukumannya sangat ringan. Mungkinkah seperti itu? Dia misalkan melihat fakta sejarah sebelumnya. Misalkan ada, Baraya tentu saja mengingat ada pendeta Yeremia di Papua, di Intan Jaya, yang dibunuh oleh tentara Indonesia, dan sebelumnya ada tentara Indonesia juga yang membunuh 2 orang sebelumnya, diculik kemudian dibunuh dan segala rupa seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya adalah satu kasus yang benar-benar bukan hanya soal pembunuhannya, bukan hanya soal pembunuhan terhadap pendetanya, tetapi ini memperuncing, ini mempersulit masalah Indonesia di Papua. Kan Indonesia dianggap sebagai penjajah orang Papua, dan ini menggarisbawahi itu gitu. Jadi apa yang dilakukan sama si tentara itu benar-benar kejam, benar-benar jahat, dan berdampak secara nasional. Dan luar biasanya apa, Baraya? Ternyata tentara yang dimaksud itu hanya divonis 1,5 tahun penjara atau 1 tahun 9 bulan penjara. Nanti silakan cek lagi. Jangan-jangan tentara-tentara junior yang dimaksud itu berpikir bahwa nggak apa-apa saya melakukan tindakan kekerasan, penculikan, bahkan sampai pembunuhan pun, sebab kalau saya tentara saya tidak akan dihukum. Atau misalkan Baraya ingat nggak ada kasus kasus Cebongan, ada sebuah tahanan
yang digeruduk oleh 4 orang tentara membawa senapan AK-47. Wah, masuk ke situ, kemudian maksa orang-orang di situ. Ini tahanan ya, ini tahanan milik negara gitu. Ini tuh diterobos masuk sama 4 orang, kemudian orang yang dimaksud itu mencari tahanan yang menjadi sasarannya. Kemudian ditembakin satu-satu semuanya sampai meninggal. Jadi ini ada pembantaian. Jadi pembantaian ini terhadap beberapa orang yang ada di tahanan ini terencana. Kemudian dilakukan di sebuah fasilitas negara yang katanya aman. Kemudian menggunakan senjata yang seharusnya tidak mungkin digunakan di tempat seperti itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata pelakunya dihukum hanya 1 tahun penjara saja. Maka dari itu, mungkinkah si junior-junior ini berpikir, tindakan sekeras apapun yang saya lakukan terhadap rakyat, terhadap orang lain, maka tidak akan ngeri-ngeri amat hukumannya, karena yang itu aja cuma 1 tahun, itu cuma 1,5 tahun, padahal berdampak luas terhadap Indonesia gitu dan sebagainya. Jadi gak apa-apa, saya nanti dapat duit 50 juta ngebunuh orang, tapi kan nanti saya dihukumnya juga cuma sebentar, udah itu langsung keluar lagi, dia dapat remisi, dapat apa segala rupa. Mungkinkah seperti itu pikirannya gitu? Itu sekali lagi cuman kemungkinan ya, cuman maksud saya ya kan gak, saya tetap sampai sejauh ini ya tetap gak bisa berpikir gimana caranya kalau misalkan ada TNI, maaf ya, ada militer secupu itu gitu. Nangkep orang secara random, kemudian maksa dapat 50 juta, kemudian ya saya mohon maaf ya, tapi itu kemungkinan yang kedua. Atau kemungkinan yang ketiga itu memang sebenarnya bukan itu ceritanya. Sebenarnya adalah bahwa orang yang dimaksud itu kejerat pinjol. Kejerat pinjol, kemudian dia secara tidak sengaja nyari orang gitu untuk dia peras, dan karena lagi kepepet sama pinjol itu, jadi dia random aja nyari orang yang bisa dia peras gitu kan. Tapi pas lagi diperas meninggal duluan gitu. Begitu. Atau misalkan ada kemungkinan juga bahwa misalkan oknum TNI yang dimaksud itu atau tentara yang dimaksud itu oknum ya, mungkinkah sebenarnya dia punya dendam pribadi gitu, atau dia dibayar sama orang yang punya dendam pribadi pada orang Aceh yang menjadi korban itu. Mungkinkah ya, saya mencoba untuk nyari spekulasi, nyari motif, nyari alasan lain selain dari pemerasan uang 50 juta itu. Karena bagi saya, apa yang saya pikirkan tentang tentara Indonesia, apa yang saya bayangkan tentang Pas Pampres, itu adalah pasukan elit, pasukan kuat, pasukan hebat, pasukan yang benar-benar kalau misalkan dia melakukan satu aksi, maka itu bukan hanya hebat, bukan hanya keren, tetapi juga bersih gitu. Nah, apa yang dilakukan ini benar-benar nggak bersih. udah mengancam, nunjukin digital, jejak digitalnya, kemudian pakai nomor handphone pula, apa segala rupa, nggak pakai VPN sama sekali. ya ini benar-benar nggak mungkin lah tentara seperti itu. Atau nah ini kemungkinan yang terakhir adalah bahwa cerita-cerita gegagahan militer Indonesia itu adalah cerita-cerita hoax. Sebab cerita yang sesungguhnya itu adalah cerita orang-orang cupu seperti ini. Jadi tentara Indonesia kemungkinannya adalah memang kayak gini semuanya gitu. Jadi kalau misalkan bertindak gerasak gerusuk, kemudian melakukan pembunuhan nggak sengaja karena memeras uang yang katanya 50 juta itu, kemudian meninggalkan jejak digital dan sebagainya, meninggalkan korban juga di sungai yang dia nggak menghapus sidik jarinya, nggak menghapus apapun. Jangan-jangan tentara Indonesia seperti itu. Dan kalau misalkan tentara Indonesia seperti itu, Pas Pampres Indonesia seperti itu, saya kan jadi ngeri sendiri, kebayang gimana ceritanya kepala negara Indonesia ternyata dilindungi oleh orang yang ternyata tidak becus gitu, ternyata orang yang terlalu cupu gitu, ternyata orang yang levelnya itu bahkan Hansi pun akan mentertawakan mereka gitu. Apakah seperti itu? Ya kita nggak tahu. Saya minta Baraya juga untuk ikut mengajukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau atas spekulasi-spekulasi ini. Dan kepada sahabat-sahabat saya, orang TNI, orang militer, saya minta ada satu dua orang yang berkomentar terkait dengan masalah ini. Tentu saja saya tidak mendiskreditkan, tidak menjelekkan satu instansi atau satu lembaga, apalagi itu adalah untuk pertahanan negara. Tentu saja saya cuma penasaran tentang kasus yang seperti ini. Kenapa ada orang secupu itu ternyata bisa masuk ke dinas militer atau dia punya alasan-alasan spekulasi lain, tetap saya bingung. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Baraya, ini saya suka terinspirasi sama Aki 7 kalau udah bikin video yang emosional gitu, yang bikin ngambek jadi curhat gitu. Ya sebenarnya karena videonya emosional, jadi banyak sekali hal yang ingin saya ungkapkan justru malah terlewat gitu, karena ia dikuasai oleh emosi. Termasuk di video ini saya benar-benar sangat emosional gitu. Dan yang paling mengesalkannya itu adalah ini kan ceritanya adalah si orang-orang yang dimaksud itu butuh uang 50 juta. Kemudian
secara random aja dia ngambil orang gitu. Kan minimal survei dulu gitu, survei orang yang paling mungkin bisa memenuhi tuntutannya gitu. Tapi gara-gara random ini jadi bikin kita panik gitu. Maksudnya mungkinkah kita juga bisa jadi korban berikutnya karena ini adalah sesuatu yang random gitu. Bisa aja misalkan ya naudzubillah gitu, bagian dari keluarga kita diculik, kemudian ya ngeri banget lah ngebayanginnya. Kan kitanya jadi panik, jadi takut gitu. Kalau misalkan ini bisa terjadi sekali kemudian terjadi berkali-kali lagi, atau misalkan spekulasi-spekulasi yang saya sebutkan tadi tentang jangan-jangan memang di tubuh TNI ada pembiasaan yang terjadi seperti ini, atau karena hukumannya terlalu ringan dan sebagainya, kan kita jadi panik gitu. Jangan-jangan di negara sendiri kita menjadi tidak aman. Jangan-jangan pihak yang kita anggap sebagai alat negara untuk mempertahankan keamanan justru malah membuat kita menjadi ketakutan gara-gara melakukan tindakan-tindakan random untuk kepentingannya sendiri dan bisa saja mengorbankan jiwa orang lain gitu. Ya, bayangin aja kalau misalkan ini benar-benar random gitu, dan memang kayaknya random sih. Kan ada pernyataan juga dari pihak terkait, dari pihak kepolisian yang sudah menyelidiki ini, ya orang yang dimaksud itu nggak saling kenal, ini random aja, sepenuhnya random, hanya gara-gara diketahui bahwa orang yang dimaksud itu diduga, bukan diketahui tapi diduga jual obat ilegal. Ya udah kita jadikan aja gitu sasaran. Nah kan ini jadi artinya apa? Jadi kita ini bisa menimpa kita, bisa menimpa siapapun di antara kita. Takut nggak sih kalau misalkan gitu? Kalau misalkan ada orang TNI kemudian menggunakan wewenangnya, menggunakan senjatanya, menggunakan keahliannya untuk membekuk orang dan secara random gitu karena untuk mendapatkan uang kan. Ya, jadi apakah, ya mohon maaf ya, cuman apakah ada banyak orang-orang di Indonesia yang kemudian pindah ke warganegaraan, ada katanya 1.000 orang, ada berapa orang dalam waktu dekat ini, karena mereka sebenarnya takut dan tidak merasa aman tinggal di Indonesia. Ya ini mah bahan introspeksi bersama aja lah ya, dan ini mah curhat ya. Ya terima kasih untuk kedua kalinya saya ucapkan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.